Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky Amalia dan rekan saya Isnailul Kusuma perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan metode modifikasi untuk meningkatkan pati resisten pada bahan beras, tepung singkong, dan pati umbi Garut. Anggota kelompok 8 diantaranya ada Lulu Lutfiah, Willa Sabrina Khairani, Sri Rezeki Togumari Persinaga, Putri Rizky Amalia, dan Isnainul Kusuma. Metode modifikasi untuk meningkatkan pati resisten yang pertama pada pati beras dengan metode modifikasi kimia. Yang kedua, pada pati tepung singkong dengan metode modifikasi fermentasi, pemanasan bertekanan pendinginan. Dan yang ketiga, pada pati umbi Garut dengan metode modifikasi hidrolisis asam dan pemanasan pendinginan berulang. Satu, metode modifikasi untuk meningkatkan pati resisten pada pati beras. Beras patah hasil penggilingan pati diolah menjadi tepung beras dan dijadikan bahan baku pada berbagai produk pangan. Beras merupakan salah satu sumber pati terbaik yang dapat dikembangkan menjadi pati resisten. Metode modifikasi untuk meningkatkan pati resisten pada beras dalam jurnal terdapat 3 metode modifikasi yakni secara fisik, kimia, dan enzimatik. Yang paling efektif dalam bahan beras yaitu modifikasi secara kimia. Pada metode modifikasi yang paling efektif secara kimia dengan perlakuan proses asetilasi pada beras. Menggunakan vinil asetat dinilai paling efektif karena dapat menghasilkan kadar pati resisten paling tinggi yakni hingga 69,45%, di mana selama proses asetilasi, gugus asetil akan berikatan pada molekul pati sehingga akan merusak sisi pengikatan enzim alfa amilase dan molekul pati sehingga pati tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan. Ada beberapa sifat fungsional yang diharapkan. Yang pertama, pati resisten yang dihasilkan dapat menjadi substrat bagi beberapa bakteri spesifik dalam kolon, seperti bakteri amilolitik, bakteri butirogenik, dan archaea metagenik yang menghasilkan metabolit berupa gas H2, CO2, CH3, dan SCFA, asetat propionat butirat. Butirat yang merupakan regulator proses fisiologi untuk menjaga agar kolon berfungsi normal dan dapat menghambat pertumbuhan sel-sel abnormal seperti kanker kolon dengan menghambat enzim histone deacetilase HDAC pada sel kanker, menurunkan indeks glikemik sehingga dapat membantu glukosa darah penderita diabetes. Selanjutnya, sifat fungsional yang diharapkan dapat menurunkan kadar kolesterol darah karena propionat dapat menghambat aktivitas enzim HMG CoA reduktase yang berperan dalam sintesis kolesterol dalam darah. Penghambat pertumbuhan bakteri patogen yang sensitif terhadap perubahan pH. Dan senyawa alkalin yang berpotensi toksis atau karsinogenik akan terhidrolisasi, terdisosiasi, sehingga tidak dapat terserap lagi. Serta peredaran darah di kolon lebih lancar dan otot kolon berkontraksi sehingga menstimulasi penyerapan cairan dan elektrolit. Peningkatan presentase RS dari bahan beras.
Pati resisten beras secara alami cukup tinggi, yaitu berkisar 10,39 sampai 21,13%. Dengan modifikasi pati beras secara fisik, kimia, enzimatik, atau kombinasinya telah meningkatkan kadar pati resisten beras menjadi 18,5 sampai 69,45%. Peningkatan kadar pati resisten yang terjadi pada pati beras hingga 8,11 sampai 48,32%. Yang kedua, metode modifikasi untuk meningkatkan pati resisten bahan pati tepung singkong. Tepung singkong termasuk bahan pangan yang jika dilakukan modifikasi terhadap patinya akan menambahkan nilai fungsional. Pembuatan tepung singkong modifikasi dengan metode fermentasi bakteri asam laktat dan pemanasan bertekanan pendinginan untuk meningkatkan kadar pati resisten tipe 3, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional. Adapun metode modifikasi yang paling efektif, yaitu modifikasi pati menggunakan metode fermentasi autoclaving cooling. Proses gelatinisasi dan retrogradasi sangat berpengaruh terhadap naiknya kadar pati resisten. Sehingga modifikasi yang efektif pada bahan tepung singkong yaitu metode perlakuan fermentasi dengan 2 siklus pemanasan bertekanan pendinginan FAC2S menghasilkan kadar pati resisten tertinggi 12,51%. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya Isnainul Kusuma. Irisan singkong difermentasi dengan kultur campuran bakteri asam laktat selama 18 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Irisan singkong kemudian difermentasi selanjutnya di autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam untuk 1-3 kali siklus. Irisan singkong kemudian dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 16 jam, digiling dan diayak hingga 80 mes untuk mendapatkan tepung singkong yang termodifikasi. Kombinasi pemanasan bertekanan pendinginan dengan fermentasi mampu meningkatkan kadar pati resisten pada tepung singkong yang termodifikasi. Peningkatan kadar pati resisten akan menyebabkan penurunan daya cerna pada tepung singkong. Selanjutnya, sifat fungsional yang diharapkan dengan dilakukan modifikasi metode ini yaitu yang pertama untuk menurunkan kalori dan oksidasi lemak. Yang kedua, untuk mengurangi penyebab penyakit jantung, sembelit, dan diabetes. Yang ketiga, dapat mengikat racun asam empedu dan meningkatkan kadar pati resisten. Peningkatan presentase pati resisten dari bahan tepung singkong. Pelakuan fermentasi dengan 2 siklus pemanasan bertekanan pendinginan FAC2S menghasilkan kadar pati resisten tertinggi, yaitu 12,51% dibandingkan dengan perlakuan lainnya dan dapat meningkatkan kadar pati resisten sebesar 4,5 kali lipat dibandingkan perlakuan kontrol yang hanya didapatkan 2,81%. Peningkatan pati resisten pada tepung singkong terjadi hingga 9,7%. Pada metode modifikasi yang ketiga yaitu metode modifikasi untuk meningkatkan pati resisten bahan pati umbi Garut. Bahan utama yang digunakan yaitu umbi Garut cultivar Creel berumur 10 bulan. Pati Garut dapat dimodifikasi untuk menghasilkan pati resisten yang menurut studi jurnal menunjukkan fungsi fisiologis seperti serat pangan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kandungan pati resisten pada umbi Garut yaitu dengan pelakuan hidrolisis asam dan pemanasan pendinginan berulang, yaitu autoclaving cooling cycling. Metode modifikasi Garut yang paling efektif dilakukan dengan hidrolisis menggunakan HCl 1,1 dan 2,2 M selama 0, 2, 4, dan 6 jam yang dilanjutkan modifikasi secara fisik, yaitu proses pemanasan pendinginan berulang, autoclaving cooling, sebanyak 3 kali siklus. Di mana dalam metode ini memiliki daya cerna yang rendah dan terjadi peningkatan kandungan amilosa, serat pangan, maupun pati resistennya. Dari pelakuan metode modifikasi tersebut, diharapkan umbi Garut memiliki sifat fungsional sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan jumlah amilosa rantai pendek yang akan memudahkan pati mengalami retrogradasi saat dilakukan proses siklus autoclaving cooling. Retrogradasi sendiri itu merupakan kristalisasi pati setelah proses keratinisasi. Yang kedua yaitu modifikasi pati Garut dengan pemanasan pendinginan yang dapat menurunkan daya cerna pati dari 83,45% menjadi 48,45%. Dengan daya cerna pati yang rendah, kandungan bahan dalam umbi Garut yang tidak dapat dicerna oleh usus halus akan semakin tinggi, seperti serat pangan dan pati resisten. Yang ketiga yaitu rendahnya kadar protein di bawah 1% dan lemak di bawah 1% pada pati modifikasi, yang merupakan hal yang diinginkan karena interaksi antara protein dan pati serta lemak. Yang keempat yaitu kandungan amilosa pati Garut termodifikasi fisik dan termodifikasi hidrolisis masing-masing sebanyak 28,12 dan 30,13% berat kering. Kadar amilosa pati Garut hasil modifikasi fisik sedikit lebih tinggi dari kadar amilosa pati Garut alami. Meningkatnya kandungan amilosa yang berpengaruh pada peningkatan kandungan serat pangan dan pati resisten. Jadi, semakin tinggi kandungan amilasanya, maka akan terjadi peningkatan kandungan serat pangan dan pati resistennya. Yang kelima yaitu meningkatkan total serat pangan pati Garut modifikasi hidrolisis fisik menjadi 9,84%. Kandungan serat pangan pati Garut modifikasi meningkat hingga 3-4 kali dari serat pangan total pati Garut alami yang hanya sebesar 2,41%. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kadar pati resisten. Pati Garut alami mengandung 1,35% berat kering pati resisten. Kandungan RS3 dalam makanan secara alami pada umumnya rendah. Kemudian, pati resisten yang terukur pada pati Garut tanpa perlakuan adalah didominasi oleh pati resisten tipe 2 yang memang secara alami telah terdapat pada pati Garut. Pati Garut kemudian dimodifikasi secara hidrolisis fisik mengandung pati resisten hingga sebanyak 5,91% berat kering. Dengan demikian, kandungan pati Garut termodifikasi hidrolisis fisik meningkat hingga 4,4 kali dari pati Garut alami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.